FM 90,8 MHz pendengar RRI Digital dan juga live streaming di website kami rri.co.id, termasuk Anda yang menyaksikan melalui YouTube RRI Palu untuk program Dialog Interaktif Jaksa Menyapa edisi hari ini pendengar. Dan seperti yang sudah diinformasikan oleh rekan kami sebelumnya bahwa program Jaksa Menyapa hari ini akan hadir dengan topik menarik sekaitan dengan Pesta Demokrasi 2024, yaitu menyongsong Pilkada yang nanti akan diselenggarakan pada bulan November 2024 pendengar. Topik kita sekaitan dengan netralitas ASN dalam menyongsong Pilkada Sulawesi Tengah bahagia. Nah, berkaitan dengan hal itu pendengar, jika berbicara mengenai Pilkada, hal menarik yang akan selalu mengiringi setiap perjalanan Pesta Demokrasi sekaitan dengan berbagai dinamika di dalamnya, termasuk juga netralitas aparatur sipil negara. Berbagai peraturan, berbagai potensi, dan juga berbagai hal yang berkaitan dengan mungkin perjalanan dan juga dinamika politiknya akan selalu mengiringi. Nah, untuk membahas hal tersebut, saya sudah bersama dengan dua narasumber yang sudah bersama kami untuk siang hari ini. Yang pertama adalah Laude Abdul Sofyan SHMH, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Selamat siang. Selamat siang. Saya prefernya manggil siapa ya, Pak Abdul atau Pak Sofyan? Sofyan. Pak Sofyan, baik. Selamat siang, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Sofyan. Kemudian yang berikutnya ada Kepala Seksi Sosial Budaya dan Kemasyarakatan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Pak Firdaus M. Zain, SHMH. Selamat siang, Pak Firdaus. Selamat siang. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan pendengar, Anda juga nanti bisa bergabung melalui line interaktif bersama kami di 0451 455 442 atau di 0811 4560 3908 pendengar, atau mengirim pesan singkat di nomor seluler kami yang sama melalui pesan WA untuk mungkin memberikan tanggapan sekaitan dengan seperti apa pandangan Anda sekaitan dengan netralitas ASN dalam menyongsong Pilkada Sulawesi Tengah bahagia, seperti topik kita untuk hari ini. Baik, Pak Sofyan, Pak Firdaus, Pilkada 2024 ini bisa dikatakan tidak lama lagi. Ya, setelah pemilu di bulan Februari kemarin kita akan menyongsong kembali pemilihan kepala daerah, dan bisa dikatakan sekaitan dengan dinamika yang ada di dalamnya, potensi ada di dalamnya ini kurang lebih hampir mirip lah, walaupun skupnya antara nasional dan juga daerah seperti itu. Tapi saya ingin terlebih dahulu mengetahui sekaitan dengan seperti apa terkait dengan netralitas ASN dalam Pilkada. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Mungkin dari Pak Sofyan terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada RRI Palu, Sulawesi Tengah, yang telah memfasilitasi kegiatan kami dalam program Jaksa Menyapa. Kegiatan ini kegiatan rutin dari kejaksaan dalam rangka memberikan penerangan hukum kepada masyarakat melalui program Jaksa Menyapa. Pada kesempatan ini kami memilih tema terkait dengan netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada Sulawesi Tengah. Nah, di mana ini juga kami kaitkan dengan tagline dari KPU Sulawesi Tengah sendiri yang sudah diluncurkan, Pilkada Sulawesi Tengah bahagia. Baik. Gitu. Ya. Nah, dalam kurun waktu 2024 ini boleh dikata ini merupakan waktu pesta demokrasi, karena ada dua momen pesta demokrasi yang akan berlangsung. Yang baru berlalu adalah pemilu presiden dan pemilu legislatif 14 Februari. Hiruk pikuk pemilu masih terasa hangat, belum selesai. Nah, gitu. Kemudian berjalan waktu, kita juga akan berhadapan dengan pilkada serentak. Yang insya Allah sesuai jadwal yang ditetapkan oleh KPU 27 November, hari Rabu. Gitu. Pilkada serentak ini tentu bukan hanya di Sulawesi Tengah, tapi ini berjalan nasional. Ada 37 provinsi melaksanakan pilkada serentak dan 508 kabupaten kalau salah.
kabupaten kota. Nah, itu. Tentu momentum ini momentum yang luar biasa, sehingga kejaksaan juga memandang hal ini penting untuk kemudian bagaimana mengoptimalkan peran kejaksaan dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pilkada serentak di 27 November 2024 nanti. Terbaru juga sudah ada instruksi Jaksa Agung RI terkait dengan optimalisasi peran kejaksaan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan penyelenggaraan pilkada gubernur, wakil gubernur, bupati dan wali kota di 27 November 2024 nanti. Terkait dengan itu tentu banyak hal yang menjadi persoalan yang perlu diantisipasi. Belajar dari pengalaman-pengalaman pemilu dan pilkada sebelumnya, banyak hal potensi konflik yang terjadi. Termasuk salah satunya adalah bagaimana netralitas ASN dalam pelaksanaan pilkada yang merupakan salah satu isu krusial dalam pelaksanaan pilkada. Untuk sementara barangkali. Nah, jika tadi Anda sudah artinya sudah memahami dan juga menyampaikan kepada masyarakat sekaitan dengan potensi yang tadi mungkin terjadi, tapi seberapa besar kalau Anda melihat, kita berkaca dari pengalaman sebelumnya Pak, atau lebih dekat lagi ke pemilu kemarin, ini kan tidak jauh berbeda. Potensi sekaitan dengan ketidaknetralan ASN sendiri seberapa besar akan terjadi di Pilkada 2024 kalau dari kacamata di teman-teman Kejati sendiri? Karena ada yang mengatakan, mohon maaf sebelumnya, pilkada ini justru nanti netralitas ASN ini malah lebih berpotensi dan potensi lebih besar lah dibandingkan dengan pemilu. Itu yang saya baru mau katakan tadi. Gitu. Kalau kita lihat potensinya memang sangat besar, gitu. Konflik kepentingan ASN dalam momentum pemilu dengan pilkada itu pasti berbeda. Begitu. Justru di momentum pilkada itu jauh lebih besar karena akan bersentuhan dengan kepentingan kepentingan politik dalam pelaksanaan pilkada terkait dengan barangkali kedekatan calon, gambaran nanti ke depannya lagi bagaimana posisi ke depannya. Karena di era otonomi daerah sekarang ini ASN, utamanya ASN daerah itu pemerintah daerah, ketergantungannya pada pemimpin siapa yang akan menjadi pemimpin itu jauh lebih besar. Gitu. Jadi potensi konfliknya sangat besar, makanya itulah yang kemudian kita coba mengambil jauh hari sebelum pilkada nanti 27 November itu kita coba bagaimana kemudian memberikan pemahaman hukum terkait. Ya, berarti ada setuju Pak Sofyan ya bahwa di Pilkada 2024 ini potensi dari ketidaknetralan ASN ini lebih besar ya dibandingkan dengan pemilu kemarin. Baik, sekarang Pak Firdaus, jika tadi ada potensi yang tadi dikatakan oleh Pak Sofyan, misal kedekatan emosional terhadap siapa yang nanti memimpin, tapi dari kacamata Anda sendiri, kalau melihat dengan keadaan sosial budaya dan juga mungkin saya lebih ke ekonomi juga sebenarnya seperti itu ya. Anda melihat seperti apa nanti dorongan untuk ketidaknetralan ASN sendiri? Jadi sebelum masuk ke potensi daripada kerawanan pilkada serentak tahun 2024 ini, saya ingin menyampaikan bahwa kejaksaan dalam hal ini hadir untuk melakukan tindakan preventif, mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang timbul dengan cara pendampingan, pengamanan, penyuluhan dan penerangan hukum dalam proses litigasi sampai litigasi di pengadilan. Ada beberapa bidang kita di kejaksaan. Dalam hal ini kami dari bidang intelijen, termasuk dalam hal ini hari ini kami melakukan penyuluhan dalam hal mendukung penerangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Kemudian ada bidang perdata, perdata dan tata usaha negara. Ini melakukan pendampingan dalam pengadaan logistik perkara, logistik pilkada, serta mewakili KPU
apabila ada sengketa hasil pemilu kada. Kemudian kejaksaan juga hadir dalam hal sentra Gakumdu. Ini ada menunjuk beberapa jaksa yang akan menangani perkara-perkara pemilu, pemilu kada maksudnya, yang di dalamnya terdiri dari Bawaslu, unsur kejaksaan dan kepolisian. Kemudian tadi yang ditanyakan mengenai potensi kerawanan. Ini hasil kajian Komisi Aparatur Sipil Negara memetakan setidaknya ada 5 hal pelanggaran netralitas yang paling banyak dilakukan ASN. Pertama, melanggar netralitas karena melakukan kampanye atau media sosial itu sampai 30,4%. Kedua, ASN melanggar netralitas karena mengadakan kegiatan mengarah kepada keberpihakan ke salah satu calon atau bakal calon peserta pemilu kada. Ini 22,4%. Ketiga, melakukan foto bersama calon atau pasangan calon dengan mengikuti simbol gerakan tangan atau gerakan yang mengindikasikan keberpihakan. Ini sampai 12,6%. Keempat, melakukan pendekatan ke partai politik untuk kepentingan pencalonan dirinya atau orang lain di pemilu atau pilkada, 5,6%. Kelima, menghadiri deklarasi calon peserta pemilu. Ini mungkin yang pemilu kemarin ya. Ini potensi-potensi yang kemarin yang terjadi, dan ini sudah dilakukan kajian oleh Komisi ASN. Baik. Dan angka yang paling besar tadi adalah kampanye media sosial. Ya, betul. Sekitar 30% lebih seperti yang Anda katakan tadi ya, Pak Firdaus. Tapi kampanye media sosial ini kan cukup artinya cukup kompleks lah. Kalau melihat hal tersebut seperti itu, ada yang menggunakan akun palsu dan sebagainya. Tapi dari teman-teman nanti yang tergabung di sentra Gakumdu tadi, bagaimana untuk memetakan hal tersebut nanti, mengantisipasi terjadinya lagi di Pilkada 2024? Nah, ini termasuk hari ini kita mengantisipasi termasuk dalam hal melakukan penyuluhan. Mudah-mudahan ini sampai kepada para ASN, termasuk dalam hal ini juga kepala desa dan lurah ya sudah masuk, cuma termasuk dalam perangkat desa. Seperti itu. Ya, dan itu yang nanti akan coba dilakukan karena memang ini kan ada akun yang harus terdaftar juga dan sebagainya seperti itu ya. Dan sebenarnya ini kalau kita melihat ke Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, ini ada sanksi pidana yang diancam terkait dengan ketidaknetralan ASN. Baik. Itu bisa kita lihat, dan ini sebenarnya harusnya kita sosialisasikan agar mereka tahu bahwa ini ada sanksi pidana maupun sanksi administrasi yang akan dikenakan terhadap pelanggar-pelanggar. Dari pelanggaran gitu, ya. Pelaksanaan pilkada bagi ASN nanti. Baik, pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami di 455-442 atau di 0811-4560-3908 untuk mungkin menyampaikan pandangan Anda dalam bentuk pertanyaan yang nanti bisa Anda sampaikan kepada dua narasumber kami, masing-masing dari Kepala Seksi Penegakan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dan juga Kepala Seksi Sosial Budaya dan Kemasyarakatan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, pendengar. Nah, bentuk pelanggaran ada 5 tadi yang sudah dikaji dan akhirnya menjadi satu bisa dikatakan yang disoroti lah di Pilkada 2024 ini dari pelanggaran netralitas ASN sendiri. Jadi potensi kerawanan juga besar, namun sanksi bagi pelanggarannya sendiri memang nampaknya dalam tanda kutip. Jika melihat di waktu-waktu sebelumnya banyak masyarakat yang berkomentar sekaitan dengan ini sanksinya bisa dikatakan ada yang belum tegas, belum nampak dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya seperti apa bentuk sanksi yang akan diberikan bagi pelanggaran netralitas ASN? Saya ke Pak Sofyan dulu, silakan Pak Sofyan. Ya, tadi sudah dijelaskan mengenai sanksi, ya. Jadi terkait dengan netralitas ASN dan kemudian konflik kepentingannya dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada, paling tidak ada 2 hal yang akan menjadi persoalan nanti ketika itu terjadi. Pertama, terkait dengan undang-undang pilkada sendiri. Gitu. Jika apa yang dilakukan itu telah bisa memenuhi unsur delik pidana yang ada dalam undang-undang pilkada sendiri, maka bisa dikenakan sanksi atau bisa dilakukan proses pidana.
berdasarkan undang-undang pilkada. Selain itu juga ada sanksi administratif. Oke. Nah, karena ASN itu tidak terlepas dari undang-undang ASN sendiri maupun kode etik ASN dalam peraturan pemerintah. Jadi dua hal nanti akan dihadapi. Pertama sanksi pidana, yang kedua adalah sanksi administratif yang akan bisa berjalan bersamaan. Nah, tentu pada kesempatan ini itulah yang kita coba harapkan bahwa ke depan hal itu tidak terjadi dalam proses pelaksanaan pilkada nanti. Itu. Baik, mungkin lebih detail lagi Pak Sufyan, apa saja yang nanti bentuk pelanggarannya seperti apa sih yang nanti menyebabkan seseorang itu bisa menerima sanksi secara administratif sendiri maupun nanti di sanksi pidana seperti itu? Sanksi pidana itu kan kalau terkait dengan undang pilkada, misalnya secara prinsip proaktif, misalnya secara aktif ikut terlibat dalam pelaksanaan kampanye misalnya, atau dilibatkan oleh calon, nah, itu ada sanksinya, sanksi pidananya dalam undang pilkada. Kalau sanksi administratifnya terkait dengan masalah administratif kepegawaian, misalnya pengurangan sanksi kenaikan pangkat misalnya, teguran tertulis misalnya, atau sanksi lain. Baik, berarti artinya dari 5 tadi bentuk pelanggaran yang paling banyak dilakukan tersebut itu lebih ke bentuk administratif dulu ya, berarti bentuk sanksi yang akan diberikan ke depannya. Itu ada dua hal tadi itu. Kalau apa yang dilakukan tadi itu memenuhi unsur delik dalam undang-undang pilkada, maka pasti dilakukan proses pidana. Yeah. Tapi pada saat yang bersamaan, berjalan bersamaan, juga akan berjalan sanksi administratif, yang tentu itu prosesnya berbeda. Begitu. Baik, seperti itu. Pak Firdaus, ini menarik ya. Artinya apakah banyak dari ASN kita yang tidak mengetahui sekaitan dengan undang-undang dari netralitas ASN sendiri, sehingga dalam tanda kutip masih banyak juga yang nakal dan mencoba untuk memihak pada calon tertentu pada pelaksanaan pilkada sendiri. Dari pandangan Anda seperti apa? Jadi kalau menurut saya kemungkinan ada yang belum mengetahui ya, kemungkinan juga ada yang memang ya bisa dibilang tanda kutip tadi karena ada kepentingan kan. Jadi karena ingin dekat dengan siapa nanti yang jadi pemenang dalam hal ini kan. Jadi sebenarnya sanksi netralitas berupa pelanggaran disiplin ini terhadap hukuman yang tadi disebutkan bahwa ada hukuman disiplin. Ini termasuk hasil kajian, saya tambahkan ya, termasuk kajian Komisi Aparatur Sipil Negara itu di sini berupa hukuman disiplin sedang. Jadi ada hukuman disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja tukin sebesar 25% selama 6 bulan atau 9 bulan atau 12 bulan. Dan hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Kemudian pembebasan jabatan selama 12 bulan dan pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, sampai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH sesuai dengan peraturan pemerintah tahun nomor 94 tahun 2001 tentang disiplin PNS. Jadi itu tadi yang disebutnya bahwa ada pelanggaran disiplin itu. Ada pelanggaran disiplin dan terkait dengan administrasi. Dan ini nampaknya memang sebenarnya harus betul-betul dipatuhi karena berhubungan dengan karir dan juga sebagainya sebenarnya ya, Pak Sufyan ya. Baik, mereka dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita akan terlebih dahulu jeda untuk program dialog interaktif Jaksa Menyapa.
bagi Sulawesi Tengah yang kini berusia 60 tahun. Bersama kita memilih nakoda untuk membawa daerah ini terdepan di Indonesia. Dan kini saatnya kita tentukan pilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah. Memilih, ayo gunakan hak pilih, rayakan pesta demokrasi di Sulawesi Tengah. Meski berbeda pilihan, yakinlah perbedaan itu anugerah untuk hadirkan hari esok bagi Sulawesi Tengah tercinta. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih dalam program dialog interaktif Jaksa Menyapa untuk siang hari ini, pendengar. Sekali lagi untuk Anda yang mendengarkan melalui FM 90,8 MHz, RRI Digital melalui Smart Penanda, live streaming di website kami rri.co.id, dan juga Anda yang menyaksikan melalui siaran live streaming untuk kanal YouTube RRI Palu hari ini, pendengar. Topik kita masih menyoroti sekaitan dengan netralitas ASN dalam menyongsong Pilkada Sulawesi Tengah Bahagia. Saya sudah bersama dengan dua narasumber yang berbincang bersama kami. Ada Pak Laude Abdul Sofyan SHMH, Kepala Seksi Penegakan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, dan Kepala Seksi Sosial Budaya dan Kemasyarakatan Kejati Sulawesi Tengah, ada Pak Firdaus M. Zain SHMH. Kita akan lanjutkan kembali. Jika tadi kita sudah melihat seperti apa potensi kerawanan dari pelanggaran netralitas ASN di Pilkada 2024 ini, dan juga tadi ada peta-peta yang sudah disampaikan, ada 5 bentuk pelanggaran kalau berkaca dari Pilkada sebelumnya. Tapi jika kita melihat sekarang bentuk upaya yang saat ini dilakukan, saya ke Pak Sofyan dulu. Pak Sofyan, jadi bentuk upaya yang saat ini dilakukan dalam penegakan hukum netralitas ASN, khususnya di Pilkada 2024 ini seperti apa selanjutnya? Upaya Upaya yang dilakukan oleh teman-teman di Kejati agar nanti ASN bisa betul-betul terdorong untuk tetap netral dan artinya tetap bisa menjaga marwah dan profesionalnya sebagai seorang ASN. Iya, tentu kalau dari kami kan apa yang akan dilakukan terkait dengan potensi pilkada, termasuk dalam hal ini netralitas ini adalah langkah-langkah yang akan dilakukan adalah upaya preventif. Upaya preventif itu salah satunya juga adalah terkait dengan kegiatan ini, mengoptimalkan kegiatan penerangan hukum, penyuluhan hukum terkait dengan Pilkada serentak 2024. Hal itu juga sudah berdasarkan instruksi Jaksa Agung dan surat edaran Jamintel yang menekankan supaya dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 ini jajaran kejaksaan bisa mengoptimalkan tugas dan fungsinya sesuai bidang masing-masing dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pilkada 2024 ini, terutama di bidang intelijen. Bidang intelijen salah satu juga ditekankan adalah
bagaimana melakukan deteksi AGHT yang akan terjadi dalam proses pelaksanaan pilkada. Baik. Nah, kalau dari bentuk sosialisasi seperti yang Anda sampaikan tadi, apakah ini sudah secara masif dilakukan khususnya untuk wilayah Sulawesi Tengah sendiri bagi ASN kita? Untuk pilkada 2024 nanti baru kali ini pertama kita lakukan untuk menjelang pilkada. Tentu ini bukan yang terakhir, gitu tuh. Sarananya bisa melalui jaksa menyapa di RRI, bisa langsung ke penerangan hukum, berhadapan langsung dengan audiensnya, dan bentuk lain yang nanti akan dilaksanakan. Baik, seperti itu. Saya ke Pak Firdaus, dengan tadi upaya yang dilakukan dalam bentuk preventif maupun bentuk sosialisasi, penyuluhan dan sebagainya, kendala yang dihadapi ini kan sebenarnya lebih kompleks lagi kalau kita ke lapangan. Seperti yang Anda sampaikan, ada kedekatan emosionalnya, adalah yang artinya dalam tanda kutip membandel juga seperti itu. Tapi dengan Anda sendiri dari pengalaman sebelumnya, kendala yang sering dihadapi teman-teman di Kejati dalam penyuluhan ini seperti apa sih? Jadi begini, mungkin saya tambahkan juga bahwa sebenarnya kita sudah termasuk masif ya dalam melakukan penyuluhan-penyuluhan, termasuk teman-teman kami di daerah, para kasih intel di daerah yang ada di kabupaten-kabupaten dan sampai di kecamatan yang ada cabang. Jadi ada cabang Kejaksaan Negeri, ada 14 cabang kita di Sulawesi Tengah ini, yang ada di Sulawesi Tengah. Itu termasuk melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan netralitas ASN itu sendiri. Baik. Ya. Dan artinya ini menjadi satu kendala yang cukup kompleks ya, karena kalau kita tarik benang lebih jauh lagi kan sebenarnya kompleksitasnya seperti misalnya ada peran money politik juga di sana, money politik dan lagi sebagainya juga akhirnya menyebabkan netralitas ini juga bisa menjadi tidak dipandang lah oleh ASN kita. Ya, jadi memang agak beratnya di situ karena ini kan kadang persoalan-persoalan kepentingan sendiri yang terbawa ke arah pelanggaran. Jadi dalam hal ini dia membawa kepentingan pribadinya dengan tujuan nanti bisa dekat dengan pemenang, siapa nanti yang menjadi pemenang. Nah ini rata-rata yang menjadi keinginan orang-orang yang melakukan yang tidak netral dalam hal ini ASN itu. Baik. Tapi kemudian jika ini kan sudah pernah ditanggapi oleh masyarakat kita. Topik sekaitan dengan netralitas AM ini sudah pernah di waktu sebelumnya. Komentar yang menarik juga dari masyarakat kita, Pak Firdaus maupun Pak Sofyan, nanti bisa ditanggapi lah, nanti bisa dilengkapi. Ini semuanya kan punya hak politik. Itu tanggapan yang biasa muncul, termasuk ASN juga. Siapapun dia memilih dan sebagainya juga itu adalah hak politik yang ia miliki. Nah, sekaitan dengan hal itu kemudian disandingkan dengan apa yang tadi Pak Sofyan sampaikan, seperti apa Pak Sofyan? Jadi begini, terkait dengan hak berpolitik dia, bisa. Itu memang hak kita. Tetapi kita tidak boleh sampai membawa ke memposting misalnya. Karena kampanye berarti. Kan yang dilarang sebenarnya mengkampanye. Hak itu dia bawa sampai di kotak suara. Dan itu yang tahu adalah diri sendiri, tidak perlu lagi disampaikan ke publik. Karena itulah bentuk daripada netralnya. Baik. Kenetralannya ASN itu. Oke, Pak Sofyan, ada yang ditambahkan sekaitan dengan hal itu? Ya, jadi hak berpolitik itu kan saya kira tadi sudah disampaikan. Itu dijamin oleh konstitusi. Hak memilih, dipilih itu dijamin oleh konstitusi. Gitu. Namun demikian bahwa ASN ini kan diatur juga oleh undang-undang ASN dan peraturan-peraturan pemerintah lainnya, di mana asas penyelenggaraan dan manajemen ASN itu adalah salah satunya adalah asas netralitas. Netralitas itu tidak boleh memihak. Baik. Gitu. Gitu. Nah, tentu kalau misalnya menggunakan hak pilihnya, itu kan dijamin oleh konstitusi, boleh-boleh saja kan, tidak ada larangan. Tapi yang dilarang itu adalah
oleh undang-undang, baik di undang-undang ASN maupun di undang-undang pilkada itu adalah secara proaktif melakukan langkah-langkah yang memihak pada calon tertentu misalnya, atau ikut membantu calon tertentu misalnya. Kan hal-hal seperti itu tentu banyak penjabarannya, begitu, yang hal apa yang akan dilakukan. Nah, itulah bagian dari kode etik daripada ASN, gitu. Jadi saya kira tidak ada masalah sebenarnya, gitu. Itu yang kemudian nanti harus dipahami di mana batasannya. Kalau saya menggunakan hak suara saya untuk memilih calon, apakah itu karena kedekatan emosional, hubungan keluarga, boleh-boleh saja saya memilih si A, si B, gitu. Tapi ketika misalnya melakukan langkah-langkah yang bertentangan dengan undang-undang, kode etiknya, sudah itu lagi. Maka siap untuk disangsi, Pak. Iya. Maka siap untuk disangsi mereka. Baik. Nah, menarik. Potensi kerawanan dari pelanggaran netralitas ASN ini cukup banyak dinamikanya. Kalau kita seperti di Kota Palu lah misalnya, ini bisa dikatakan pengawasannya bisa cukup mudah. Tapi saya ingin tahu untuk teman-teman di Jati ataupun yang tergabung dari Sentra Gakumdu sendiri, bagi ASN kita yang berada di daerah-daerah terpencil, pedesaan sebagainya, ini pengawasannya seperti apa ke depannya? Kalau dari teman-teman, atau bentuk sosialisasi bagi mereka di daerah-daerah terpencil? Mungkin dari Pak Sofyan bisa ya? Oke. Jadi kegiatan tadi sudah dijelaskan juga tadi bahwa kegiatan ini kan bukan hanya di sosialisasi seperti ini, bukan hanya di Kejaksaan Tinggi, tapi ini berjalan di seluruh satker, di Kejaksaan Negeri maupun di Kejaksaan di cabang Kejaksaan Negeri. Kegiatan yang sama itu juga akan dilaksanakan di sana. Bagaimana langkah teman-teman di Kejaksaan Negeri maupun di Capjari melakukan sosialisasi yang sama dengan ini, sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam instruksi Jaksa Agung maupun surat edaran Jamita. Baik, seperti itu. Yang ditambahkan Pak Firdaus, silakan. Saya menambahkan sedikit terkait. Jadi kami sebenarnya sudah mengklarifikasi daripada bentuk ketidaknetralitas daripada ASN ini. Pertama, tindakan atau perbuatan ini dapat kami contohkan, misalnya hadir dalam kegiatan politik praktisnya, kemudian menggunakan atribut parpol ataupun calon-calonnya, kemudian mendatangi atau mobilisasi dukungan. Ini termasuk tindakan-tindakan. Kemudian ada dalam bentuk perkataan. Jadi perkataan-perkataan atau pernyataan lisan. Contohnya tadi itu yang memposting, kemudian orasi politik, kemudian ajakan untuk melakukan kampanye. Kemudian ada tulisan atau gambar simbol yang contohnya itu postingan, kemudian memberikan tanda atau simbol-simbol. Ini 3 hal yang sudah kita klarifikasi terkait dengan kegiatan daripada yang tidak netralan dari ASN itu sendiri. Baik, tapi kalau dari data sebelumnya, sebenarnya pelanggaran seperti yang tadi, selain tadi yang sudah Anda sampaikan ada 5 bentuk yang tadi sudah dikaji tersebut, yang ditemukan oleh Kejati sendiri paling banyak, paling parah lah saya katakan, yang paling berat pelanggarannya itu apa sih dari ASN sendiri sekaitan dengan ketidaknetralannya? Itu tadi Pak, yang ada 50 berapa persen tadi itu yang paling ini. Dari media sosial ya berarti yang benar, paling besar dan ada sampai yang diberhentikan tidak dari kegiatan ketidaknetralan mereka sejauh ini? Kalau berkaca dari kasus sebelumnya. Kalau untuk di tingkat nasional, yakin ini pasti ada.
Ada ya. Tapi di Sulawesi Tengah belum berarti ya. Sulawesi Tengah tidak ada. Sulawesi Tengah belum ada. Baik. Pendengar Anda yang bersama kami di siang hari ini juga bisa bergabung di 455 442 atau di 0811 4560 3908. Pendengar bisa melalui pesan singkat atau mungkin komentar di kanal YouTube kami untuk memberikan pandangan Anda sekaitan dengan netralitas ASN dalam menyongsong Pilkada Sulawesi Tengah bahagia. Kalau kita berbicara bahagia ini berarti kan berbicara mengenai pesta ini semuanya senang seperti itu ya, tanpa ada tekanan apapun. Namun nampaknya ASN sendiri memang memiliki tekanannya sendiri seperti itu ya, karena berkaitan dengan tadi sudah disampaikan ada emosional, beban emosional maupun faktor lain yang akhirnya menyebabkan dalam tanda kutip sebagian atau mungkin ada beberapa ASN yang akhirnya tidak netral karena ada kepentingan di dalamnya. Tapi mengenai hal tersebut mungkin sekali lagi dari Pak Sofyan saya ingin tegaskan untuk teman-teman ASN sendiri, mengapa netralitas dan juga profesionalitas seorang ASN itu penting untuk dijaga dalam Pilkada 2024 ini. Sekaligus menjadi closing statement dari Anda. Sebelum nanti saya ke Pak Sofyan, silahkan. Sebelum ke Pak Firdaus, mohon maaf. Pak Sofyan silahkan. Iya, jadi kenapa begitu penting netralitas ASN itu? Karena itu akan berkaitan nanti dengan kinerja ASN itu sendiri. Akan berpengaruh ke sana. Yang pada akhirnya nanti akan dampaknya juga adalah kepada masyarakat sendiri. Ya. Gitu. Nah, itu yang salah satunya. Kemudian banyak konflik yang akan terjadi kalau misalnya ada ketidaknetralan dalam pelaksanaan pilkada yang dilaksanakan oleh ASN itu sendiri. Ya. Baik, Pak Firdaus, silakan. Jadi sebenarnya prinsip netralitas ASN ini dirancang untuk memastikan bahwa ASN itu bekerja untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini masyarakat secara umum, dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan atau praktik-praktik yang merugikan integritas. Jadi tujuan utamanya adalah pelayanan publik sebenarnya, supaya terlayani pelayanan publik. Karena ketika tidak netral, maka secara otomatis pelayanan publik masyarakat secara luas, secara umum ini bakalan tidak akan terpenuhi. Berarti ada potensi untuk pergerakan, mendorong untuk pergerakan massa dalam memilih calon tertentu yang nanti bisa digerakkan oleh ASN sendiri jika hal tersebut bisa terjadi. Ya, itu malah lebih yang lebih berat dan lebih parah lagi, Pak ya. Oke, satu terakhir mungkin sekaligus kita closing statement, Pak Sofyan dan juga Pak Firdaus, saya berikan kesempatan. Apa yang disampaikan untuk teman-teman ASN kita, termasuk juga untuk masyarakat yang nanti mungkin melihat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN jika nanti tidak netral, cara melaporkan seperti apa dan bagaimana? Silakan Pak Sofyan. Ya, terima kasih. Berangkat dari tagline KPU, Pilkada Sulteng bahagia. Iya. Tentu itu merupakan satu nilai yang punya latar belakang dan harapan ke depan bagaimana dalam proses pelaksanaan pilkada ini dapat dipandang sebagai sebuah pesta demokrasi, bukan menjadi potensi konflik. Perbedaan pendapat bukan merupakan hal yang kemudian menjadi tajam dan menjadi konflik antar kelompok yang ada di Sulawesi Tengah. Kita hadapi pilkada ini, kita hadapi dengan gembira, gitu. Mulai dari proses dalam pelaksanaan dan hasilnya juga bisa kita bergembira, dan akhirnya adalah kita bisa berbahagia. 27 November nanti akan lahir gubernur terpilih, bupati, wali kota terpilih yang betul-betul diharapkan oleh masyarakat. Selepas itu kita bersenang-senang bahwa sudah lahirlah pemimpin, gubernur, bupati, wali kota di Sulawesi Tengah yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Baik, silakan Pak Firdaus. Ya, singkat saja dari saya sebagai bahwa ASN
kita semua ASN, mari netral, jangan memperlihatkan ketidaknetralan di depan umum. Itu saja. Itu saja ya. Berarti untuk masyarakat yang melihat pelanggaran sendiri nanti langsung bisa melaporkan ke teman-teman ke Jati atau mungkin ke Bawaslu dulu berarti ya? Ke Bawaslu. Langsung ke Bawaslu ya. Ada prosedurnya. Oke. Iya. Jadi untuk masyarakat sendiri juga diharapkan tetap bisa mengawasi ya. Jika Anda mengenal mungkin ini ASN kok kampanye dan sebagainya, Ya. akun-akun yang bisa dilaporkan ya. Jadi itu bagian daripada partisipasi masyarakat. Ya, itu yang penting. Itu yang harus Karena sekeras apapun aktivitas yang dilakukan baik teman-teman di Jati maupun Bawaslu dan sebagainya tanpa partisipasi masyarakat juga tidak sepenuhnya efektif. Oh iya, betul. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Pak Sofyan dan juga Pak Firdaus sudah bersama kami, teman-teman dari Kejati. Semoga pelaksanaan pilkada kita di 2024 ini bulan November nanti seperti yang Anda sampaikan semuanya berakhir bahagia tanpa ada konflik berarti dan sebagainya. Walaupun dinamikanya juga nampaknya akan lebih berat dibandingkan dengan pemilu nanti. Baik, selamat siang, sampai jumpa kembali Pak Sofyan, Pak Firdaus. siap. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian dialog interaktif kami dalam program Jaksa Menyapa sekaitan dengan netralitas ASN dalam menyongsong Pilkada Sulawesi Tengah bahagia. Dan tentunya kita harapkan di Pilkada 2024 ini kita semua bisa melaluinya dengan baik. Dan untuk ASN tentunya seperti yang tadi sudah dihimbau agar tetap netral dan jaga sikap profesional dalam menyongsong Pilkada 2024 ini. Saya Andika, tetaplah bersama kami, kita nantikan program Warta Berita Olahraga di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.